Kita mulai ya Bu ya? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ambar. Bagaimana kabarnya Bu Ambar? Baik. Selamat siang Bu Fatona. Selamat siang Bu Ambar. Iya. Gimana kabarnya Bu Fatona hari ini? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu Ambar. Iya. Sedang sibuk apa ini Bu Ambar? Iya nih, saya lagi punya masalah. Saya pengen ngobrol dengan Bu Fatona. Kira-kira Bu Fatona sibuk tidak ya hari ini? Baik Bu Ambar. Oh iya, saya hari ini kebetulan tidak ada jam mengajar Bu Ambar, sedang kosong. Jadi apakah ada yang mau Bu Ambar sampaikan? Iya ini Bu, saya ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Bu Fatona. Mungkin kita bisa ngobrol di sini aja ya Bu, karena kebetulan kita hanya berdua yang sedang berada di ruangan guru. Ya, Mungkin baik. kondisinya sudah memungkinkan kita untuk berbincang-bincang. Ya, monggo, Bu Ambar. Iya. Bagaimana? Apa ada yang mau disampaikan Bu Ambar? Iya ini Bu, tujuan saya ingin bertemu dengan Bu Fatona, ngobrol dengan Bu Fatona hari ini. Saya ingin sharing Bu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Kebetulan saya ada sedikit masalah Bu. Salah satu murid saya di kelas 8 tuh sering malas-malasan dan sering ngantuk pada saat pembelajaran matematika berlangsung Bu. Oh begitu ya Bu Ambar. Iya. Saya memahami apa yang sedang Bu Ambar hadapi. Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Ya, baik Bu Ambar. Mendengar tadi yang Bu Ambar sampaikan, berarti tujuan kita hari ini berbincang-bincang atau ngobrol ada sesuatu yang ingin Bu Ambar sampaikan terkait dengan permasalahan yang Bu Ambar hadapi. Kira-kira dengan pertemuan kita hari ini, dengan obrolan kita hari ini, apa yang menjadi harapan Bu Ambar dari pertemuan kita hari ini, Bu? Iya, saya dengan harapan ketemu dengan Bu Fatona itu saya ingin mendapatkan solusi atau ide-ide untuk memecahkan permasalahan saya, Bu. Nanti supaya setidaknya membuat anak tersebut tetap bersemangat, kemudian tidak malas-malasan dalam mengikuti pembelajaran matematika, Bu. Iya, baik Bu Ambar. Saya memahami apa yang Bu Ambar rasakan. Nah, sebelum kita mencari solusi atau keluar dari permasalahan yang Bu Ambar hadapi, menurut Bu Ambar sendiri, kira-kira apa ya yang menyebabkan kok anak-anaknya Bu Ambar ketika belajar matematika dengan Bu Ambar di kelas itu kurang fokus tadi seperti yang Bu Ambar sampaikan, ada yang ngantuk atau bermalas-malasan seperti itu Bu Ambar. Saya perlu tahu kira-kira menurut Bu Ambar itu kenapa ya? Iya begini Bu, kalau menurut saya, kenapa anak-anak tuh sering merasa bosan, kemudian pelajaran matematika tuh mengantuk. Karena kemarin saya tanyakan ke anak tersebut, mereka itu kecanduan main game Bu sampai malam. Oh begitu ya Bu Ambar ya. Saya memahami apa yang Bu Ambar rasakan karena memang untuk menghadapi anak-anak kita saat ini terutama untuk kelas 8 SMP ukuran anak kita seperti ini memang seperti itu nggih Bu Ambar. Nah, dengan permasalahan ini dengan situasi yang tadi sudah sedikit Bu Ambar gambarkan atau ceritakan, kira-kira Bu Ambar memiliki peluang apa ini untuk menghadapi anak-anak Bu Ambar yang memiliki perilaku yang seperti ini, Bu Ambar? Iya. Kalau peluang saya itu menemukan solusi ketika mengatasi permasalahan anak saya, Bu, supaya nantinya anak-anak tidak menular ke anak-anak yang lain, karena ketika menular itu nanti mereka malah jadi malas, tidak bersemangat ketika mengikuti pembelajaran matematika, Bu. Oh iya Bu Ambar, baiklah.
Berarti kira-kira kalau melihat kondisi anak-anaknya yang anak-anak Bu Ambar yang dalam kondisi seperti ini tidak fokus, ngantuk gitu ya, bermalas-malasan saat belajar matematika di kelas bersama Bu Ambar, kalau kita lihat dari nilai untuk dinilai, untuk rentang nilai 1 sampai dengan 10, untuk posisi anak-anaknya Bu Ambar ini berada di posisi nilai berapa Bu Ambar? Iya. Kalau menurut saya berada di posisi nilai 7, Bu. Karena hanya ada satu anak di kelas 8D yang seperti itu pada saat pembelajaran matematika berlangsung, dan di kelas lain paling hanya 1, 2, 3 anak yang memiliki permasalahan seperti itu, Bu. Oh, baik. Baik, Bu Ambar. Berarti kalau di kelas 8D itu hanya satu anak ya Bu ya, yang menurut Bu Ambar itu tidak fokus, mengantuk, kemudian bermalas-malasan ketika belajar matematika nggih. Kemudian untuk yang kelas lain hanya beberapa nggih Bu Ambar. Untuk situasi ini apakah menurut Bu Ambar ada strategi yang mungkin akan Bu Ambar terapkan, Bu? Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Kemarin saya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, itu dengan memodifikasi pembelajaran yang menjadi lebih inovatif, Bu, yaitu saya menggunakan aplikasi Quizzes di kelas 8A dan 8B. Jadi aplikasi Quizzes itu saya gunakan permainan, Bu. Kemudian pada saat menggunakan aplikasi Quizzes tersebut dengan permainan ya Bu, dengan game, murid-murid terlihat bersemangat mengikuti pembelajaran matematika, Bu. Mungkin dia menganggap itu sebagai permainan game apa ya, yang mengasihkan, karena setelah saya amati dan telusuri, dia sepertinya kecanduan dengan game sampai larut malam, Bu. Bagus sekali Bu Ambar ini. Berarti dengan strategi tadi yang sudah Bu Ambar terapkan dengan menyampaikan materi matematika dengan menyiapkan strategi dengan kuis seperti itu nggih, melalui salah satu aplikasi yaitu Quizzes. Ini sangat baik nggih ketika ada mendapatkan respon seperti itu. Kemudian dengan hal yang tadi sudah Bu Ambar sampaikan, kira-kira peluang apa yang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Ambar ambil untuk menghadapi situasi anak-anaknya Bu Ambar? Iya. Kalau peluang menurut saya ketika mengetahui respon murid-murid aktif menggunakan aplikasi Quizzes tersebut, mungkin saya mempunyai peluang ketika pembelajaran menggunakan pembelajaran yang inovatif apa ya Bu, agar itu anak-anak lebih tertantang dan nantinya bersemangat mengikuti pembelajaran matematika. Betul sekali Bu. Yang tadi Bu Ambar sampaikan dengan salah satu tadi Bu Ambar menyampaikan bahwa Bu Ambar itu sudah mencoba untuk menggunakan Quizzes nggih. Ini berarti Bu Ambar sudah melakukan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi seperti itu. Kemudian sepertinya nanti dengan strategi yang Bu Ambar laksanakan ini dengan menerapkan Quizzes gitu dalam pembelajaran matematika akan membuat fokus anak-anak Bu Ambar itu kembali kembali bersemangat, tidak bermalas-malasan, tidak lagi ngantuk nggih dalam belajar matematika Bu Ambar. Nah, untuk itu Bu Ambar, kira-kira dengan pemanfaatan Quizzes ini sebagai media pembelajaran atau strategi yang inovatif menurut Bu Ambar, kira-kira menurut Bu Ambar ini ada hambatan atau tantangan nggak ketika menerapkan ini nantinya di kelas Bu Ambar? Dan bagaimana kira-kira ketika nanti ada hambatan itu Bu Ambar mengatasinya? Iya, itu Bu permasalahannya, hambatan yang saya hadapi. Karena di sekolah kita kan murid-murid dilarang bawa HP Bu, selain untuk kegiatan proses pembelajaran, karena nanti takutnya disalahgunakan oleh murid Bu. Oh iya Bu Ambar ya. Kalau begitu kira-kira apa solusi atau jalan keluar terbaik yang akan Bu Ambar ambil untuk menghadapi situasi yang seperti itu Bu? Iya, mungkin solusinya yang saya ambil ya, saya menyuruh anak-anak untuk membawa HP, kemudian ketika anak-anak sebelum pembelajaran matematika, anak-anak mengumpulkan HP,
kepada saya atau wali kelas, jadi sebelum digunakan itu dikumpulkan dulu. Jadi nanti diambilnya itu ketika pembelajaran akan dimulai, Bu. Maksudnya pembelajaran digunakan saat pembelajaran matematika, baru anak-anak mengambil HP tersebut, Bu. Baik, Bu Ambar. Itu berarti Bu Ambar mengingat nanti membuat semacam kayak kesepakatan kelas seperti itu, nggih. Kalau begitu, kira-kira tujuan Bu Ambar tadi mengingatkan anak-anak mengambil HP ketika mau digunakan untuk pembelajaran dan setelah selesai pembelajaran dikumpulkan kembali, kira-kira menurut Bu Ambar ini tujuan dari ide Bu Ambar ini apa Bu Ambar? Untuk mencapai apa? Iya, rencananya ide-ide tersebut nanti yang pertama saya akan membuat kuis dalam bentuk di Quizizz ya Bu, dalam aplikasi Quizizz menggunakan permainan game. Kemudian saya membuat kesepakatan pembelajaran ya Bu yang tentang membawa HP tersebut. Jadi sebelumnya itu ada kesepakatan kelas. Kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu. Oh iya Bu Ambar. Ini luar biasa sekali, bagus sekali ini untuk rencana yang Bu Ambar siapkan. Lalu kalau boleh tahu ini Bu Ambar, dari rencana-rencana tadi yang Bu Ambar sampaikan, membuat kuisis, membuat kesepakatan kelas seperti itu, ada nggak kira-kira prioritas dari rencana yang Bu Ambar tadi sampaikan? Iya, ada Bu. Dari rencana-rencana saya tersebut, nanti saya prioritasnya yang terlebih dahulu adalah membuat kesepakatan pembelajaran tentang penggunaan HP, Bu. Supaya nanti pada saat membawa HP tidak disalahgunakan oleh anak-anak, Bu. Baik Bu Ambar. Saya paham Bu apa yang Bu Ambar sampaikan. Namun seperti ini Bu Ambar. Menurut Bu Ambar, ketika nanti rencana Bu Ambar ini terapkan, kira-kira untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Ambar terapkan ini di kelas Bu Ambar pada jam pelajaran matematika itu apa Bu, kalau boleh tahu? Iya, ukuran keberhasilan dari rencana-rencana tadi yaitu dengan menggunakan HP sebagai media pembelajaran. HP itu yang dibawa anak-anak itu hanya digunakan untuk pembelajaran saja, Bu, karena saya yakin anak-anak itu akan lebih bersemangat, kemudian tidak bosan, serta mengantuk ketika pembelajaran matematika berlangsung dan tidak menyalahgunakan penggunaan HP, Bu. Baik Bu Ambar, baik. Berarti ini nanti kan dalam rencananya Bu Ambar menghendaki anak-anaknya Bu Ambar itu membawa HP, nggih. Kalau boleh tahu ini Bu Ambar, kira-kira ketika dalam pembelajaran matematika dengan Bu Ambar menggunakan HP, ada nggak ya kendala yang nanti akan Bu Ambar hadapi terkait dengan penggunaan HP itu sendiri Bu Ambar? Hambatan yang lebih spesifik lagi misalnya mungkin kota atau mungkin atau bagaimana Bu Ambar? Boleh iya, tahu? Itu hambatan yang saya pikirkan juga. Jadi untuk mengatasinya saya minta anak-anak sebelum pembelajaran matematika atau 1 hari sebelum pembelajaran matematika itu untuk mengisi kuota, Bu. Dan bagi anak-anak yang tidak memiliki kuota, nanti saya minta untuk saling berbagi tethering ya wifi nggih, atau mungkin nanti saya akan berbagi tethering dengan anak-anak. Dan bagi anak-anak yang tidak memiliki HP, nanti bisa bergantian untuk mengerjakan tugasnya, Bu. Bagus. Baik sekali Bu Ambar, bagus sekali itu untuk rencana dan yang akan Bu Ambar terapkan dan antisipasi atau solusi yang Bu Ambar siapkan ketika nanti ada kendala atau hambatan yang muncul dari permasalahan ketika Bu Ambar meminta anak-anaknya Bu Ambar untuk membawa HP. Kemudian seperti ini Bu Ambar, ini merupakan rencana yang menurut saya itu rencana yang bagus sekali Bu Ambar ketika di kelas mengantisipasi tadi anak yang tidak fokus, ngantuk, ngobrol seperti ini menginspirasi terus terang untuk saya Bu Ambar. Namun menurut Ibu
Dengan rencana ini, kemudian dengan solusi yang tadi Bu Ambar sudah sampaikan juga, kira-kira Bu Ambar memiliki komitmen apa terkait dengan rencana yang Bu Ambar siapkan ini, dan strategi apa yang akan Bu Ambar lakukan, Bu? Iya, strateginya saya akan melakukan pembelajaran inovatif, kemudian secara kontinu, agar anak-anak nanti lebih bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran dan tidak mengantuk di kelas, Bu. Nanti strategi yang saya lakukan adalah berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat lainnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Karena mungkin nanti ada beberapa murid yang mengalami kendala pada saat menggunakan aplikasi Quizizz, Bu. Apa mungkin Bu Fatona bersedia berkolaborasi dengan saya untuk membantu melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Oh iya, bagus sekali Bu Ambar. Iya, tentunya saya bersedia Bu. Ketika Bu Ambar ini meminta saya untuk berkolaborasi, saya sangat bersedia Bu Ambar ini, karena menurut saya ini rencananya Bu Ambar itu rencana yang luar biasa, baik, menginspirasi saya seperti itu. Namun kalau boleh Bu Ambar, dengan rencana-rencana ini yang sudah Bu Ambar siapkan, kemudian Bu Ambar juga tadi sudah menyampaikan antisipasi untuk menghadapi hambatan atau kendala yang ketika nanti akan terjadi, tentunya saya bersedia nggih. Namun saya perlu tahu nih, kira-kira nanti selain saya nggih yang Bu Ambar ajak untuk berkolaborasi, nanti Bu Ambar akan menjaga komitmen ini, mengharapkan mendapatkan dukungan dari siapa saja nih Bu Ambar, selain saya sebagai tadi rekan jenengan yang jenengan ajak seperti itu Bu Ambar. Tentunya tidak lepas dari partisipasi anak-anak nih Bu. Nanti setelah saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang dapat membantu saya menjalankan komitmen tersebut Bu. Kemudian semua itu berawal dari motivasi diri saya Bu. Motivasi diri saya, kemudian dari dukungan dari rekan-rekan sejawat. Baik Bu Ambar. Semoga Bu Ambar dapat menjaga komitmen ini nggih. Untuk selanjutnya, kira-kira dari komitmen ini tindak lanjut apa yang akan Bu Ambar ambil atau akan yang Bu Ambar lakukan setelah sesi kita ngobrol hari ini, Bu? Kita berbagi permasalahan seperti itu, Bu, untuk ini. Nanti tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah sesegera mungkin melaksanakan rencana dari ide-ide yang sudah saya temukan pada saat tadi mengobrol dengan Bu Fatona, kemudian melaksanakan sesi coaching dengan Bu Fatona tadi. Terima kasih sekali Bu Fatona, tadi sudah sangat antusias mendengarkan cerita saya dan secara tidak langsung memfasilitasi saya menemukan ide-ide yang nantinya dapat saya jadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Baik, sama-sama Bu Ambar. Semoga tindak lanjut dari kegiatan pertemuan kita, obrolan kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah Bu Ambar siapkan. Tetap semangat ya Bu Ambar, luar biasa sekali. Semoga sukses. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu Fatona. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatona, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ambar, kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bu Ambar? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Fatona untuk hari ini? Aman-aman saja kah? Alhamdulillah Bu Ambar. Tapi sebenarnya begini Bu Ambar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Ambar terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Apakah kiranya Bu Ambar ada waktu? Oh iya, boleh Bu, ada Bu. Apa yang ingin Bu Fatona sampaikan? Silahkan. Begini loh Bu Ambar, saya ini kan bingung sebenarnya ketika menghadapi anak-anak saya ya di kelas, ketika saya mau masuk kelas seperti itu Bu Ambar, saya ternyata masih menjumpai kelas yang saya datangi itu atau akan saya lakukan pembelajaran dalam kondisi kotor Bu Ambar. Ini saya jumpai
sampah dari bungkus jajan-jajan anak saya itu berserakan. Kemudian kadang bahkan saya menemukan bungkus jajan mereka itu ada menumpuk di laci-laci mereka, Bu Ambar. Jadi ini membuat saya bingung, Bu Ambar, karena kondisi kelas ternyata kotor, jadi ini mengganggu begitu, Bu Ambar, untuk saya melakukan pembelajaran. Oh, jadi nanti arah obrolan kita yaitu membahas permasalahan anak-anak yang kurang peduli terhadap lingkungan ya Bu. Mereka tidak menjaga, kemudian suka menumpuk sampah di laci, dan kelasnya suka berantakan gitu ya Bu ya. Oke, betul sekali Bu Ambar. Makanya saya ingin sekali ngobrol dengan Bu Ambar, saya kepengen sharing dengan Bu Ambar untuk mengurangi kebingungan saya, Bu Ambar, terkait dengan permasalahan saya, karena ketika saya mau mengajar di kelas yang saya jumpai itu dalam kondisi kotor, banyak sampah berserakan seperti itu. Kadang bahkan anak-anak saya itu saya jumpai menyembunyikan sampah di laci. Jadi seperti itu, Bu Ambar. Saya pengen sharing dengan Bu Ambar seperti itu, Bu. Iya, saya memahami kondisi Bu Fatonah, Bu, ketika menghadapi situasi tersebut. Oke, Bu Ambar. Jadi dengan kita ngobrol hari ini, saya harapannya itu ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar bagaimana saya harus menyikapi kondisi anak-anak saya yang masih kurang peduli untuk menjaga kebersihan kelasnya, Bu. Oh iya. Berarti tujuan kita hari ini tuh membahas terkait permasalahan anak-anak yang masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian nanti agar ketika anak kelas bersih ya Bu, kelas itu akan terasa nyaman ya Bu ya. Iya Bu Ambar, betul sekali. Bagaimana agar anak saya ini tumbuh kesadaran dirinya, menjaga kebersihan lingkungan, terutama kelas pada saat mau mulai pembelajaran Bu. Jadi nantinya saya tuh harapannya ketika belajar mengajar di kelas itu kondisi kelasnya menjadi kondisi kelas yang nyaman Bu. Iya. Ini Bu, saya memahami yang Bu Fatonah rasakan lah ya. Sebelum kita mencari solusi dari permasalahan yang Bu Fatonah tadi ceritakan, kira-kira Bu Fatonah tahu tidak ya penyebab anak-anak mengapa mereka kurang peduli terhadap kebersihan kelas ya Bu ya? Begini Bu, menurut saya sih ya, selain kesadaran diri dari anak-anak saya untuk peduli kepada lingkungan di sekitarnya, menjaga kebersihannya, sebenarnya mereka itu kalau menurut saya belum paham terkait dampak atau bahaya ketika lingkungan kita itu kotor Bu, atau dampak dari adanya lingkungan yang kotor yang banyak sampah berserakan seperti itu. Itu menurut saya sih Bu. Jadi selain tadi kesadaran diri mereka yang kurang, mereka itu belum paham betul terkait bahaya atau dampak dari lingkungan yang kotor Bu. Iya. Berarti menurut Bu Fatonah tadi anak-anak itu selain ya kurang kesadaran diri terhadap kebersihan, anak-anak juga kurang mengetahui ya Bu tentang bahaya kenapa harus bersih, kemudian bahaya dari akibat sampah yang menumpuk itu ya Bu ya. Iya Bu Ambar, betul sekali. Jadi menurut saya seperti itu Bu. Memang sebenarnya ada sih sebagian anak-anak saya yang sudah peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Bagaimana mereka membuang sampah di tempatnya seperti itu. Tetapi itu belum semuanya Bu. Oh iya. Baik Bu Fatonah. Kira-kira nih dari rentang nilai 1 sampai 10, posisi kesadaran diri anak-anaknya Bu Fatonah ada di posisi berapa ya Bu ya? Seperti ini Bu Ambar, kalau melihat kondisi anak-anak saya yang seperti saat ini yang saya hadapi, menurut saya mereka itu kalau dilihat dari rentang nilai 1 sampai 10, mereka masih berada di rentang nilai 4 atau 5 lah Bu Ambar. Karena kesadaran diri mereka terhadap lingkungan yang bersih, peduli lingkungan, menjaga kebersihan, seperti itu masih kurang sekali menurut saya Bu Ambar. Oh begitu ya Bu ya. Ini Bu, selain tadi ya Bu yang Bu Fatonah sampaikan tadi bahwa anak-anak itu kurang peduli terhadap
lingkungan, ada selain itu ada faktor lain nggak Bu ya? Menurut saya ada Bu sih. Iya tadi itu kurangnya mereka itu memahami bahaya atau dampak dari ketika lingkungan di sekitar mereka itu kotor Bu atau tidak bersih Bu. Iya ya. Anak-anak zaman sekarang memang perlu sekali ya Bu kita mengingatkan lebih intens lagi tentang kebersihan ya Bu ya. Iya, iya betul sekali Bu Ambar. Jadi mereka itu belum paham sepenuhnya ketika mereka itu sebenarnya memiliki tanggung jawab dengan menjaga lingkungan di sekitarnya untuk bersih, untuk selalu bersih seperti itu. Jadi mereka itu saat ini belum tahu saja kalau lingkungan yang kotor itu sebenarnya dengan sampah yang berserakan itu akan memiliki dampak atau bahaya untuk mereka. Misalnya ketika kita masuk kelas atau di dalam kelas ketika belajar kelas kita itu kotor saja, banyak bungkus jajan yang berserakan di pandangan mata saja kan tidak nyaman ya Bu Ambar ya. Apalagi ketika mereka itu numpuk sampah di laci-lacinya, ini justru berbahaya sekali karena di laci-laci mereka ini bisa jadi dijadikan sarang bibit penyakit, nyamuk atau lalat misalnya. Seperti inilah gambaran dari anak-anak saya Bu Ambar. Jadi mereka itu belum sadar, belum memiliki kesadaran diri dan belum memahami dampak atau bahaya yang ditimbulkan ketika lingkungan di sekitar mereka itu kotor Bu Ambar. Iya. Gini Bu, dari tadi yang Bu Fatona sampaikan gambaran ceritanya ini ya Bu ya. Adakah solusi atau rencana yang dapat Bu Fatona ambil agar anak-anak itu memiliki kesadaran diri akan kepedulian terhadap kebersihan, kemudian akan bahaya yang ditimbulkan jika lingkungan sekitar mereka itu kotor atau banyak sampah yang menumpuk ya Bu ya? Iya betul sekali Bu Ambar. Sebenarnya begini Bu Ambar, saya sebenarnya memiliki sebuah rencana seperti itu Bu Ambar. Cuma ini perlu saya obrolkan dengan Bu Ambar. Rencana saya kebetulan di mata pelajaran saya itu kan ada salah satu topik materi yang membahas terkait dengan pelestarian sumber daya alam Bu Ambar. Jadi niat saya di kelas-kelas yang saya masuki ketika membahas materi itu, saya akan menayangkan video-video terkait dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita dari tumpukan sampah-sampah seperti itu Bu. Harapannya dengan saya menampilkan video ini, anak-anak jadi tahu contoh secara nyatanya seperti itu, contoh konseptual yang nanti akan mereka lihat dari tayangan video yang akan saya tampilkan dalam pembelajaran saya Bu Ambar. Bagus itu Bu Fatona, ada menyelipkan video pembelajaran ya terkait menjaga lingkungan. Kemudian adakah rencana lain selain itu Bu? Baik Bu Ambar, selain tadi menayangkan video dalam pembelajaran saya, menyelipkan video-video tentang menjaga kelestarian sumber daya alam di pembelajaran saya juga memiliki rencana tetap terus selalu mengingatkan anak-anak saya untuk peduli atau sadar lingkungan dengan mengingatkan kembali adanya kesepakatan kelas yang pernah kita buat Bu Ambar. Karena salah satunya membahas tentang bagaimana kita sebagai warga kelas sama-sama menjaga kebersihan kelas seperti itu Bu. Iya. Berarti Bu Fatona sudah memiliki rencana itu ya Bu ya, menayangkan video, kemudian videonya itu berupa nyata ya Bu ya, contoh-contoh nyata. Kemudian ada kesepakatan kelas. Itu loh Bu, yang saya tanyakan ini. Itu kan di ruang lingkup kecil ya Bu ya? Betul Bu, betul. Ya. Kira-kira ada tidak solusi yang mungkin lingkupnya itu lebih luas Bu? Karena di sekolah kan tentu kebersihan lingkungan tidak hanya di kelas saja ya Bu ya. Dan itu semua menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Nanti agar dampak-dampak positifnya yang gagasan yang tadi itu bisa dirasakan oleh seluruh warga kelas, Bu. Mungkin Bu Fatona ada punya rencana lain tidak nih? Iya, betul sekali Bu Ambar, betul. Memang tadi yang rencana yang saya sampaikan tadi merupakan rencana kecil saya untuk
di kelas-kelas yang saya masuki, karena memang tidak semua kelas saya masuki kan Bu Ambar ya. Jadi selain itu saya punya rencana yang nantinya melibatkan seluruh warga sekolah Bu Ambar, dan kebetulan saya tergabung dalam tim kesiswaan, jadi mungkin ini akan saya bawa untuk dijadikan usulan nantinya bagaimana untuk permasalahan yang saya hadapi dengan kurangnya kepedulian anak terhadap lingkungan sekitarnya dengan menjaga kebersihan seperti itu dalam P5 Bu, dalam kegiatan P5. Karena menurut saya P5 ini kan juga merupakan program untuk penguatan karakter ya Bu Ambar, terkait dengan kepedulian. Jadi saya akan membawa ini menjadikan usulan atau dijadikan usulan untuk diangkat menjadi kegiatan dalam P5. Saya juga sudah merencanakan temanya Bu Ambar. Ini saya menyiapkan tema P5 itu dengan tema Duli Sekta dengan 3R Bu Ambar. Ini maksudnya adalah Duli Sekta itu peduli dengan lingkungan sekitar kita, 3R-nya itu reduce, reuse, dan recycle Bu. Bagaimana harapannya dengan P5 ini anak-anak bisa mengelola sampah itu dengan 3R ini Bu Ambar. Iya, wah luar biasa sekali gagasannya Bu. Untuk mengangkat permasalahan yang Bu Fatonah tadi dalam pembelajaran P5. Karena kita tahu ya Bu ya, P5 itu merupakan pembelajaran yang menguatkan karakter ya Bu. Namun tentunya untuk melaksanakan rencana yang atau solusi yang Bu Fatonah gagas tadi, Bu Fatonah punya komitmen dan dukungan ya agar gagasan itu bisa terlaksana. Kira-kira komitmen apa ya Bu yang akan dilakukan, kemudian dukungannya itu dalam bentuk apa ya Bu agar gagasan yang Bu Fatonah rencanakan tadi dapat terwujud ya? Baik Bu Ambar, betul sekali. Untuk melaksanakan program yang ini untuk lingkup skala besar, tentunya saya itu harus memiliki komitmen seperti itu, ya. Komitmen yang pertama kali akan saya Halo Bu Fatonah. Bu Ambar, ya, kaitan dengan usulan ini. Kemudian salah satunya Bu Ambar. Ya luar biasa sekali Bu gagasan yang Bu Fatonah rencanakan dan komitmen yang terkait dengan permasalahan yang Bu Fatonah hadapi ya Bu ya. Namun ya tentunya untuk menghadapi semua itu tidak menutup kemungkinan bisa mengalami kendala ya Bu ya. Kira-kira apa kendala atau hambatan yang nantinya dapat menghalangi Bu Fatonah dalam mewujudkan rencana-rencana yang tadi Bu? Iya maaf mungkin, iya Bu. Halo Bu Fatonah. Salah satu tantangan atau hambatan yang mungkin akan timbul ketika saya menjalankan program ini menurut saya merupakan tantangan atau hambatan yang pertama. Selain itu juga menurut saya program atau rencana ini Bu Ambar, termasuk tim atau Iya. Ya, luar biasa sekali ya Bu Fatonah. Nah, kira-kira apa rencana yang akan dilakukan ya Bu agar tujuan tercapai? Adakah prioritas dan strateginya Bu? Halo Bu Fatonah. Iya. Yang strategi Bu, adakah strategi dan prioritasnya Bu? Yang pertama tentunya saya akan membangun visi bersama Bu Ambar dengan
dari kesalahpahaman dengan warga sekolah, Bu Ambar, antara lain terkait dengan program atau rencana yang akan saya lakukan. Tim seperti itu dalam tim. Kemudian yang keempat, bagaimana saya agar rencana yang saya jalankan ini berjalan dengan lancar. Iya, Bu. Iya. Ketercapaian dari program yang saya lakukan, dan yang terakhir tentunya saya akan mencari. Iya. Iya. Dukungan dari kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah, Bu. Iya. Luar biasa sekali nih strategi yang Bu Fatonah utarakan tadi. Bagi saya itu menginspirasi tuh, Bu. Terus kira-kira bagaimana untuk pengaturan waktunya ketika menerapkan rencana yang tadi ya, Bu ya? Halo Bu Fatonah? Tentunya saya akan melaksanakan ini di setiap pertemuan saya dalam kegiatan pembelajaran saya, IPS. Iya. Ini untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang tadi Bu Fatonah sampaikan. Iya. Ini kira-kira apa? Halo Bu. Halo Bu, kira-kira ya ukuran keberhasilan yang tadi disampaikan rencana-rencana itu ya, ukuran keberhasilannya apa ya Bu ya? Ya Bu Fatonah? Halo Bu Fatonah? Iya Bu. Kira-kira rencana atau ukuran keberhasilannya apa ya Bu ya? Sedangkan untuk kegiatan saya dengan anak-anak saya itu untuk nilai 1 sampai dengan 10, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Sangat menarik itu ya dan luar biasa. Bagaimana solusi untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin nanti ditemukan gitu Bu, atau nanti ada anak yang belum terbuka kesadaran dirinya terkait dengan kepedulian mereka terhadap lingkungan ya Bu. Halo Bu Fatonah. Nggih, Bu. Ini saya yang live ya? Atau Bu Ambar ya yang plus? Bu Fatonah masih tetap di sini, Bu. Tadi sempat hilang aja. Ya, diteruskan ya, Bu. Bu Ambar, ya. dari tadi itu
sampaikan. Tersendat-sendat Bu Ambar. Iya, Bu Fatona, ini apa ya sinyalnya nopo nggih? Kita lanjut lagi Bu, yang tadi, yang ini Bu, yang sampai dengan solusi ya untuk mengatasi gangguannya ya Bu ya, kan ketika ada anak yang belum terbuka tentang kesadaran dirinya terhadap lingkungan tadi ya Bu ya. Baik, saya tadi sedikit saya akan mencoba menyampaikan ya Bu Ambar. Menurut saya sih Bu Ambar, ada anak-anak saya yang sebagian kecil mungkin masih belum sadar atau memiliki kesadaran terhadap lingkungan mereka atau banyak anak-anak yang masih belum memiliki kesadaran benar atau salah, tapi mereka sadar dengan sendirinya seperti itu Bu Ambar. Oh iya, bagus sekali nih Bu dengan segitiga restitusi ya Bu ya. Sangat menginspirasi ini. Kemudian kalau boleh tahu, apa komitmen yang dipegang teguh oleh Bu Fatona terhadap rencana aksi ini Bu? Halo Bu Fatona? Iya Bu Ambar. Iya. Ini yang komitmennya Bu, yang tadi ada yang Bu Fatona pegang teguh untuk melakukan rencana aksi ini Bu. Halo Bu Fatona? Iya Bu, dari tadi jenengan itu Bu tersendat-sendat, jadi saya tuh Iya, tadi yang disampaikan oleh Bu Fatona ya, komitmennya itu sangat luar biasa Bu untuk mendukung komitmen tadi. Kira-kira siapa dan apa saja yang dapat membantu Bu Fatona untuk menjaga komitmen tadi ya Bu ya? Bu Ambar. Iya. Halo? Bu Ambar? Iya. Mohon maaf, dari tadi suaranya tersendat-sendat Bu Ambar, jadi saya tidak bisa menangkap apa yang Bu Ambar sampaikan. Iya, Bu Fatona ini sinyalnya nopo nggih Bu? Halo Bu Fatona? Halo Bu Fatona? Nggak apa-apa. Bu Fatona hilang Bu? Ini juga masih Bu. Oh iya. Iya Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Halo Bu Fatona? Halo? Iya. Ya Bu Fatona. Ini tadi ya Bu ya, saya terkesima dengan yang tadi gagasan dan komitmen yang Bu Fatona tadi sampaikan. Luar biasa Bu, dan saya terinspirasi Bu dengan gagasan-gagasan yang Bu Fatona sampaikan tadi. Nanti mungkin saya bisa adopsi ya Bu untuk saya terapkan di sekolah.
Bu Ambar. Mohon maaf, dari tadi tersendat, Bu. Iya, gambarnya Bu Fatonah, Bu, nge-fresh, Bu. Halo, Bu Fatonah. Iya, Bu. Mohon maaf, saya tidak bisa menangkap yang Bu Ambar sampaikan karena tersendat-sendat, Bu. Iya, sinyalnya Bu Fatonah hilang ya, Bu ya? Halo, Bu Fatonah. Halo. Iya, Bu. Iya. Ini tadi saya menginspirasi, Bu. Saya terinspirasi dari gagasan-gagasan Bu Fatonah yang sampaikan tadi. Kemudian nanti bisa saya adopsi juga untuk saya terapkan di sekolah, Bu. Iya. Halo, Bu Fatonah. Iya, Bu Fatonah. Bu Fatonah gambarnya ini apa nge-fresh, Bu. Halo? Halo, Bu Fatonah. Ini saya tak ganti itu ya, Bu. Tak pindah tempat, Bu. Iya, iya, iya. Halo, Bu Ambar. Iya, iya. Kita ini, Bu, sudah sampai tadi gagasan ya. Nanti saya insya Allah saya adopsi karena sangat luar biasa sekali, Bu. Baik, iya. Ini, iya, Bu. Mohon maaf tadi ini sinyalnya hilang. Iya. Terkendala. Iya, iya, iya. Jadi teruskan saja, Bu. Iya, baik, Bu. Halo, Bu Fatonah. Iya, iya, Bu. Iya, iya. Ini tadi, Bu, saya terkesima dengan gagasan yang Bu Fatonah tadi sampaikan. Kemudian saya juga terinspirasi, Bu, dengan gagasan yang Bu Fatonah sampaikan tadi. Ini mungkin bisa saya adopsi di sekolah ya, Bu? Iya, iya, baik, Bu. Boleh, silakan, Bu. Iya. Saya tunggu untuk cerita baiknya dari Bu Fatonah ya, Bu, atas keberhasilan dari gagasan yang sangat luar biasa tadi. Tidak terasa ya, Bu, obrolan kita sudah tadi Bu Fatonah sudah menemukan solusi sendiri, kemudian Bu Fatonah juga sangat menginspirasi. Berarti untuk hari ini cukup ya, Bu ya, atas obrolan kita hari ini. Terima kasih, saya senang sekali mendapatkan inspirasi dari obrolan kita hari ini. Iya, ya, baik, Bu. Terima kasih. Ternyata setelah kita ngobrol, saya menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali, Bu Ambar, untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.